Selamat pagi. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pagi ini saya atas nama perwakilan dari MUI Kecamatan Cilaku bisa silaturahmi bersama adik-adik semuanya dalam program MUI Go to School, program membangun umat, menjaga generasi. Ya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan panjenengan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya serta umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran pengurus, pengelola, Kepala SMP 3 Kecamatan Cilaku, para dewan guru, khususnya guru pendidikan agama Islam yang telah menerima kami dalam sosialisasi dan pembinaan, ya, dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang mana kalian generasi ini adalah generasi yang kedepannya menjadi pemimpin, sehingga harus punya perencanaan yang matang. Tinggal kita mau seperti apa ke depannya, itu pilihan. Apalagi sekarang ini momennya momen Isra Mi'raj. Diajarkan kita bisa memahami dengan Isra Mi'raj itu Allah bisa menjadikan apapun dengan kalimat tidak ada yang tidak mungkin, ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dipahami oleh akal saja, oleh otak aja bisa terjadi, sehingga diajarkan kepada kita untuk bermimpi besar, untuk meraih masa depan yang lebih baik, ya. Sesuatu yang sekarang justru bukan umat Islam yang mengambil ibrah itu. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, orang-orang yang berpikir ini berusaha mencapai hal tersebut walaupun tidak mungkin, tapi satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang tidak berpikir. Sekarang sudah terjadi orang yang pergi ke bulan, walaupun nggak sampai Sidratul Muntaha, ya, itu hal yang tidak mungkin terjadi, hanya terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi minimal ketika berpikir ada yang sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mengaplikasikannya dengan satu yang sederhana saja. Ini saya ingin tahu nih, ada kelas 9 ini, mana nih kelas 9 ini? Kelas 9 nih, sebentar lagi berakhir ya di SMP-nya, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik, hasil yang terbaik. Ini terutama kelas 9 harus ada perencanaan yang lebih matang, ya. Banyak lembaga-lembaga pendidikan menawarkan impian yang tidak logis, justru impian yang merendahkan. Apa tawarannya, menawarkannya? Banyak sekolah dari SMK bahkan tempat kuliah, lembaga-lembaga lainnya menawarkan sekolah kemudian dapat kerja, betul nggak? Dan mungkin itu yang terpikir oleh kalian, yang terpikir dalam benak semua generasi, minimal kebanyakan generasi, sekolah, ijazah, kerja, betul nggak? Mungkin sebagian besar di sini juga begitu. Sehingga sekolahnya nggak penting, yang penting apa? Ijazahnya dan kerjanya. Sekolahnya males-malesan. Ini Bu Riani sahabat saya dari dulu. Beda satu jenjang, nggak satu level ya, beda satu level. Saya
senior satu level. Waktu saya kelas 9, beliau ini kelas 8. Ya. Dan beliau juga tahu saya lulus MTS, lulus SMA, selesai kuliah. Dan beliau pun tahu saya nggak punya ijazah sampai sekarang. Saya nggak punya ijazah. Apakah nggak lulus? Bukan. Ya, alhamdulillah selesai semuanya. Qadarullah, takdir dari Allah, ijazah saya hilang semuanya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sama kuliahnya pun hilang semuanya. Dan alhamdulillah dengan hilangnya ijazah saya bisa banyak berbicara kepada masyarakat, kepada para pemuda, bahwa ternyata ijazah bukan segalanya. Ijazah bukan segalanya, karena ternyata saya hidup tidak dengan ijazahnya, tapi dengan apa yang sudah? Dengan kemampuan. Dengan kemampuannya, walaupun punya ijazah, kalau mentalitasnya dari sekolahnya sudah tertanam, yang penting ijazah, sekolahnya sekadar. Senin sekolah, Selasa enggak, rada sekolah setengah hari, Kamis bolos sampai hari Sabtu. Hari Senin berikutnya dipanggil sama dari kelas. Seninnya sekolah, Selasa begitu lagi dan seterusnya. Senin depannya dipanggil sama kehiswaan sama BP. Dan tidak berubah terus seperti itu. Lulus, alhamdulillah dapat ijazah. Alhamdulillah katanya, padahal innalillah itu. Yang dapat ijazah apa? Dapat kerja. Mintanya tidak berubah, tetap seperti itu. Selain masuk kerja, Selasa bolos, Rabu masuk setengah hari, Kamis sampai Sabtunya bolos lagi, Senin depannya dipanggil sama HRD. Dan berikutnya apa? Waktu sekolah, pegawai dicarekan. Lulus sekolah, kerja, pegawai dicarekan dewa, iraha rek nyarekan batur. Betul nggak? Ya. Nah, kembali ke saya yang tidak punya ijazah. Saya yang tidak punya ijazah, tapi ditakdirkannya berbeda. Alhamdulillah beliau sampai S2, sekarang lagi S3 kan? Ya, Bu? Lagi menjang S3 sekarang. Tapi ternyata saya yang tidak punya ijazah, beliau jadi bawahan saya waktu itu. Nah, Bu. Ya. Waktu dulu beliau sebelum jadi ASN, ya kebetulan mengabdi di Al-Hidayah, di tempat saya mengelola lembaga. Ya. Tapi kalau beliau masuk sebelum saya masuk, gitu ya, sebelum saya masuk beliau udah masuk. Nah, setelah saya masuk banyak SDM, banyak orang yang melamar kerja. Nah, itu ada ketentuan administratif karena berkaitan dengan kalau di MTS namanya EMIS, namanya guru harus S1, sehingga yang pertama ditanyakan ijazah kamu apa? Sarjana Pak. Sarjana mana ijazahnya ini? Saya yang punya ijazah masih bisa nanya punya ijazah. Kira-kira yang ngelamar bisa nggak nanya ke saya, Bapak nanya ijazah saya Bapak apa? Mungkin nggak? Enggak ya? Enggak. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa banyak lembaga-lembaga yang menawarkan sekolah di tempat kita, kuliah di tempat kita, lulus kerja. Coba tanamkan di benak kalian mulai sekarang, ya, tanamkan di benak kalian mulai sekarang, jangan berpikir sekolah ijazah kerja. Sudah faktual, saya pribadi berani bicara karena saya tidak punya ijazah. Walaupun kuliah selesai, dan itu bisa ditanya sama beliau. Ya. Bisa tanya sama beliau aja. Kadang-kadang pernah jadi kepala TU Bu ya di sana. Bantu TU ya. Dan harus nyusun AMIS juga, bantu nyusun AMIS ya. Dan tidak pernah melihat ijazah saya. Betul Bu? Tidak pernah melihat ijazah saya. Sehingga terapkan dalam benak kalian mulai sekarang adalah sekolah sungguh-sungguh cerdas mempekerjakan orang lain.
udah hapus untuk bayangan untuk bekerja. Ya. Pekerjakan orang lain, bangun kemandirian, apalagi kalau merunut pada tugas kita di bumi ini. Ya. Yang pertama ada tugas pribadi. Apa tugas pribadi kalian? Apa tugas pribadi kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apa coba? Dimensi hidup kita yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia ada di bumi ini kecuali buat ibadah. Itu yang pertama. Dimensi kedua apa? Dimensi keduanya adalah bu anfusakum wa ahlikum naro. Kalian harus menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan dimensi terakhir adalah ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah oleh kalian ke jalan-jalan Allah. Ya. Dimensi pertama ibadah. Jadikan kalian itu berangkat ke sekolah sebagai bentuk pengabdian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proyeksikan untuk proyeksi keduanya, ke depannya atau saat ini pun kalian punya keluarga, punya orang tua, punya adik, punya kakak. Kalian bisa menjadi penjaga mereka. Dari apa? Wa ahlikum nar, jaga keluarga kalian dari api neraka. Itu yang kedua. Setelah selesai kalian sekolah, selesai mengikuti masa pendidikan, selanjutnya adalah ud'u ila sabili rabbik. Kalian harus menjadi dominasi di lingkungan, mengajak, menyuruh, bukan disuruh, bukan jadi kacung. Bukan berada pada tunjuk orang lain, apalagi pada tunjuk orang kafir. Tapi kalian harus menjadi ud'u, menjadi agen-agen yang mengajak kepada kebaikan. Apalagi Rasulullah menyampaikan, ya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat di lingkungan kalian. Sehingga kalau kalian menjadi pekerja, kalian adalah bermanfaat buat diri sendiri dan bahkan dimanfaatkan oleh orang lain. Coba kalau kita punya kemandirian, kita punya kemampuan, punya kecerdasan, kita bukan bekerja pada orang lain, tapi mempekerjakan orang lain. Udahlah, sekarang sudah terbiasa nih dengan kenakalan kalian. Stop mulai saat ini. Niatkan berubah lebih baik. Niatkan melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala untuk bisa menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga lingkungan. Minimal sekarang sudah menjadi kebiasaan kalian dipanggil wali kelas, dicarikan guru, dibimbing BK, di SK keluarkan kepala sekolah. Ya. Stop hanya saat ini. Kedepannya kalian punya kecerdasan, kalian punya kemampuan, adalah bagaimana kalian mempekerjakan orang lain, mendominasi di lingkungan. Sesekali bisa nyalakan motor lah minimal. Ya. Sekolah pegawai bolos, di warga jadi sampah masyarakat, di keluarga jadi beban. Maka berikutnya adalah hanya beban buat orang lain. Jadi inti pertemuan saya kali ini dengan para siswa, para peserta didik di SMP 3 ini, saya berpesan, satu, persiapkan masa depan, siapkan kemandirian, hilangkan dalam benak kita sekolah
ijazah kerja. Bentuk mindset kita saat ini adalah sekolah belajar sungguh-sungguh, keluar kecerdasan, selesai itu jadilah dominasi, pekerjakan orang lain, sudah tidak perlu lagi bekerja. Alhamdulillah, dengan kondisi saya saat ini, dengan posisi saya saat ini, dengan tidak punya ijazah, dengan tidak kerja, saya bisa berbicara dengan kalian. Saya berbicara di masyarakat. Di samping saya sebagai sekretaris MUI Kecamatan Cilaku, saya juga sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Islam Al-Khairiyah. Ya, di yayasan saya sebagai ketua, kemudian saya bisa mendominasi dan bisa berbicara dan mengatakan kepada semuanya, saya menjadi ketua umum yayasan bukan karena saya punya ijazah, tetapi punya kemampuan. Walaupun kemampuannya belum banyak, tetapi minimal kemampuan itu yang menjadi modal bisa dominasi di masyarakat. Ya. Untuk mempersiapkan itu tidak mudah, berat. Kalau saya berbicara dengan pengalaman masa lalu ini berat sekali, ya, berat jauh. Kalian sekarang tuh sekolah lebih enak, ya, lebih enak berangkat dikasih motor. Apalagi saya dulu SMA saya jadi cleaning service, ya. Kemudian jadi guru privat. Itu kalau berdasarkan jadwal, pagi-pagi subuh-subuh ngajar aki-aki ngaji sampai setengah enam itu jadi marbot masjid, nyapu masjid sekelilingnya sampai jam 6 jadi tukang cuci sampai setengah tujuh siap-siap mandi sekolah. Ya. Sekarang kalian cukup mau sekolah, niat lillahi ta'ala, raih kecerdasan, kemudian nanti dominasi di masyarakat. Ya. Memang berat. Sekarang pun yang menjadi masalah, beratnya bukan berbicara masalah harus bekerja dan lain sebagainya. Yang berat sekarang kalian itu bagaimana melawan keinginan yang selalu bertabrakan dengan keadaan. Ini beratnya, ya. Kayak kemarin habis libur berapa hari tuh? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari libur. Masuk ke Kamis berat. Enaknya lanjutkan main, ya. Betul kan? Enaknya seperti itu. Nah, ini untuk melawan itu sangat berat. Nah, tapi seberat-beratnya masih bisa dilakukan. Gitu ya. Ini sampai jam berapa, Bu? Jam 8. Jam berapa, Ibu? Pas kan saya juga hitung. Jadi yang 1 menitnya ini untuk penutupan. Sekali lagi, persiapkan masa depan, buang mindset sekolah ijazah kerja, ya. Tapi tetapkan mindset kita sekolah cerdas, pekerjakan orang lain, bangun kemandirian, tidak tergantung kepada orang lain. Ketika saya sekarang pada posisi ini, saya lebih nyaman, tidak ada yang namanya potongan gaji, tapi saya bisa potong gaji orang-orang karyawan yang tidak bekerja dengan baik. Saya tidak punya waktu untuk tidur, ya. Saya tidak punya waktu untuk tidur. Oh, berarti nggak bisa tidur? Bukan, bisa tidur kapan saja. Pagi-pagi mau tidur ya tidur. Kenapa? Saya nggak perlu ke kelas, saya nggak perlu bekerja. Kenapa? Kemandirian. Orang lain, saya nggak punya waktu tidur, kenapa? Habis waktunya bekerja. Kadang-kadang saya sering lucu melihat orang-orang kerja cari duit sampai nggak punya waktu, kerja cari duit buat makan sampai nggak punya waktu buat makan. Ini yang bingungkan. Kerja cari duit buat apa? Buat makan, sampai kerjanya itu nggak ada waktu buat makan. Tapi kalau dengan kemandirian, biarkan orang lain bekerja, kita yang mendapatkan uang.
dan itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, semua harus dipersiapkan ya. Insya Allah lebih jelasnya, lebih panjangnya diajarkan dalam budi pekerti dalam PAI oleh guru PAI masing-masing. Kalau ya saya kenal guru PAI-nya di sini cuma 2 nih, Bulia sama Pak Alan, masih ada? Oh benar, oh benar di sini juga ya. Iya, di PAI juga. Iya. Nah, nanti insya Allah lebih panjang lebarnya bagaimana mempersiapkan kemandirian, bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik secara Islami, itu dibahas oleh guru PAI masing-masing. Saya ucapkan sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, kepala sekolah yang sudah menerima kami dari MUI untuk menyampaikan satu hal kewajiban kami sebagai MUI, membangun menjaga umat, membangun generasi bangsa. Sampai jumpa di waktu yang akan datang, karena ini program-program berkelanjutan dan mungkin nih, apakah sudah ada dari MUI seperti ini atau belum? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.